Bawa dia ke Pedukuhan. Tapi dia sangat berbahaya, Gusti. Bawa saja. Saya yang bertanggung jawab. Siapa tahu kalau dia sembuh nanti, dia akan mengakui siapa ayahnya. Saat itu keadaan Singasari selalu genting. Karena Gusti Prabu Kertanegara melakukan jelajah Nusantara. Pamalayu. Sehingga setiap perwira harus selalu siaga di kesatrian. Itu kenapa semenjak saya meninggalkan Tanibala, meninggalkan Ayu Pupuh ibumu, saya belum pernah kembali. Tidak usah bilang belum. Bahkan ada sedikit saja keniatan dalam hatimu untuk mau tahu keadaan perempuan yang kamu nilai. Tidak pernah, iya kan? Kamu pikir, mentang-mentang sebagai seorang penguasa, kamu bisa melakukan apa saja kepada wong cilik? Kamu pikir, hanya wanita Priagung saja yang berhak atas kesucian? Wong cilik juga butuh kesucian untuk harga dirinya. Supaya tidak disia-siakan oleh kerabat dan masyarakat sekelilingnya. Maafkan saya. Sungguh saya tidak sengaja untuk melupakan ibumu. Sebaiknya Nini menerima permintaan maaf yang tulus dari seorang ayah yang sudah mengakui kesalahan-kesalahannya. Dari segi apa? Seorang lelaki yang telah menghancurkan kesucian wanita, kemudian menelantarkannya, dan membuat anaknya harus menghadapi cercaan dan hinaan dari seluruh penduduk di mana dia tinggal, bisa dimaafkan. Ada kesalahan yang disengaja. Tapi ada juga kesalahan yang dilakukan karena kehilafan. Kita sama-sama tahu bahwa manusia adalah tempatnya kehilafan. Saya melihat ayahmu termasuk golongan yang kedua, yang pantas untuk dimaafkan. Apa Tuhan pikir? Penderitaan saya selama 18 tahun cukup adil hanya dibasuh dengan alasan khilaf? Apakah adil? Seorang wanita yang terpaksa bertahun-tahun membuang diri untuk menghindari malu karena dinodai seorang lelaki hanya ditebus dengan permintaan maaf? Pikiran apa itu? Sebenarnya Paman Banyak Kapuk itu bukan orang jahat. Dia bukan jenis lelaki pemetik bunga. Memang dia senang terhadap wanita. Tapi lelaki mana yang tidak? Dia meninggalkan luka yang sangat dalam kepada sebuah keluarga di Tanibala. Dan sampai sekarang anaknya sangat dendam kepadanya. Barangkali sikap pengabdian dia kepada negara yang kelewat tinggi menyebabkan janji lain lebih disepelekan. Pengabdiannya kepada Gusti Prabu Kertanegara dulu sangat luar biasa. Nyaris dia tidak pernah memikirkan kepentingan pribadinya. Tapi di dalam kepentingan pribadinya, ada perasaan orang lain yang dilibatkan. Bagaimana kalau misalnya wanita yang telah dia kecewakan sampai bunuh diri? Apa itu tidak sama dengan pembunuhan? Kamandano, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini.
Dia sama sekali tidak mau menyentuh makanan yang hamba kirim, Gusti. Sudah 2 hari dia tidak makan. Mungkin dia sengaja menyiksa perasaanmu, Paman. Dia sangat tahu. Semakin dia menderita, Paman semakin tersiksa. Tapi bagaimanapun juga, kita harus mencegah dia bunuh diri dengan cara mogok makan. Gusti Wijaya ada? Gusti ada di ruang tahanan. Gusti Wijaya kemari, Adinambi. Iya, ada di dalam. Ada mata-mata yang tertangkap. Bukan, tapi dia seorang wanita. Wanita? Jangan-jangan Sakawuni, Gusti. Gadis yang kamu ceritakan itu? Benar, Gusti. Yang tidak bisa kau pungkiri adalah di dalam tubuhmu itu mengalir darah banyak kapuk. Jadi bagaimanapun juga, kamu harus mengakui bahwa banyak kapuk adalah ayahmu. Itu yang saya sesali sepanjang hidup saya. Kalau darah ini bisa saya cuci, saya akan mencuci darah ini sampai bau busuknya hilang. Apa saya harus menyembahmu untuk bisa mendapatkan maafmu, Nak? Sungguh, akan saya sembah. Kamu memaksa saya untuk memaafkanmu? Baik, tapi ada syaratnya. Katakan, Du, apa syaratmu? Kita adu kesaktian. Kalau saya mati, artinya anakmu mati. Dan kalau sebaliknya, maka yang terjadi ayahku mati. Pilihan yang sangat sulit, anakku. Jangan sebut aku anakmu. Kalau syarat itu tidak kamu setujui. Baik, saya bersedia. Tapi karena di pedukuhan ini saya seorang pengabdi, maka saya harus minta izin junjungan saya, Gusti Sanggrama Wijaya. Sebagai pedukuhan yang baru berdiri, sebenarnya saya merasa keberatan kalau banyak kapuk harus tewas di tanganmu. Siapa namamu, Nini? Sakawuni. Namamu bagus. Terpaksa saya harus mengizinkanmu. Tapi kalau kamu juga mau menerima persyaratan saya. Apa? Saya tidak mau kehilangan seorang senopati. Jadi, siapapun yang menang harus menjadi senopati saya. Kamu setuju, Sakawuni?
Wuni. Kakang di sini? Ya. Ranggalawi, saya tunggu laporanmu nanti malam. Saya harus menyelesaikan perkara Paman Banyak Kapuk dengan putrinya. Apa kami boleh ikut, Gusti? Tidak usah. Paman, ayo. Mau apa mereka? Tadi Kanda Wijaya mengatakan akan menyelesaikan persoalan Paman Banyak Kapuk dengan putrinya. Saya takut kalau terjadi apa-apa dengan Tuan Banyak Kapuk, Gusti. Seringkali Sakawuni mengancam untuk membunuh Tuan Banyak Kapuk. Dia begitu dendam karena merasa ditelantarkan sejak bayi. Sejak dari kandungan malah. Apa perlu kita ikuti mereka? Saya kira memang perlu Kakang Lawe. Tapi cukup dari kejauhan saja. Kalau ada hal-hal yang mengkhawatirkan, baru Kakang bertindak. Ayo lawan aku Banyak Kapuk. Tunjukkan kejantananmu. Sebagaimana dengan jantan kau gahi ibuku. Ayo. Ayo. Hiya! Kau pikir aku tidak tega membunuhmu? Aku tidak ingin membunuh seekor kecoa. Aku hanya ingin mati sebagai ayahmu, seperti janjimu. Ayo, lakukan. Ayah. Anakku. Ayah. Maafkan perbuatan Buni, Ayah. Maafkan kelancangan Buni. Maafkan Buni, Ayah. Kuatkan, Pak. Pak, kalau bisa, kayu yang di sebelah sana diganti dengan kayu ini.
Uni, Sedang membangun rumah siapa, Kakang? saya diizinkan Gusti Sanggrama Wijaya untuk membangun rumah di sini. Karena selama ini saya menumpang di rumah Gusti Ranggalawe. Sesudah itu, Kakang akan memboyong Mesin, Ayu Wandira, dan Panji Ketawang kemari? Kamu Kelering Arjuna, Uni? Ya, tadinya saya ingin membunuh Kakang. Seperti keinginan saya untuk membunuh Ayahanda Banyak Kapuk. Tapi niat saya berubah setelah mendengar cerita dari Nini Mesin tentang Kakang. Tiba-tiba saya merasa bersalah karena berprasangka buruk padamu, Kang. Itu yang selama ini belum sempat saya ceritakan kepadamu, Buni. Bukan karena Kakang sengaja menutupi rahasia untuk menipu saya, kan? Beberapa kali saya merasakan bagaimana sakit hati dikhianati orang. Bagaimana mungkin saya sanggup menyakiti hatimu? Saya sudah mendengar tentang kamu dari Nini Mesin. Tentu Mesin sudah mendengarnya dari Nyi Rongkot, pembantu keluarga ayah yang sangat setia. Oh iya, semalam saya melihat pertemuanmu dengan Gusti Banyak Kapuk. Saat ini, semua yang mengganjal di dada saya selama belasan tahun sudah hilang. Ternyata ayah saya adalah orang yang pantas saya hormati. Benar. Saya gembira semuanya telah berakhir dengan baik. Aneh. Apalagi sebenarnya yang diinginkan oleh Pangeran Adaraja? Dia menyuruhku dan Mantri Segara Winotan untuk menghadap. Hati-hati, Kakang. Jangan-jangan ada laporan yang sengaja mau menyudutkan kita. Tenang, Sambi. Pati Kebun Mundarang banyak berhutang padaku. Orang gelang-gelang harus berterima kasih padaku. Termasuk Pangeran Adaraja dan Gusti Jaya Katuang. Kakang Segara Winotan bilang apa selain yang di surat ini? Hanya surat itu, Gusti. Tapi pernah mempersoalkan banyaknya penduduk Singasari yang pindah ke Alastarik. Sudah kuduga. Saya sudah pernah mengunjungi sebuah desa yang kosong. Saya pikir mereka pergi ke kota ataupun pindah ke desa lain karena musim paceklik. Selama aku tidak ada, kau yang bertanggung jawab di sini. Perondaan harus tetap dilaksanakan. Kakang akan langsung ke Kediri? Iya. Aku menjemput Mantri Segara Winotan dulu, baru bersama-sama ke Kediri. Kemungkinan ibu tidak bersedia tinggal di sini, Ayah. Kenapa? Sejak ibu tidak berhasil menjumpai ayah di kota Raja Singasari, ibu bertekad tidak mau lagi berurusan dengan lelaki.
Ibumu menjadi biksuni? Tidak. Tapi beliau sangat benci kepada lelaki. Di padepokan pengobatan yang ibu dirikan, semua muridnya gadis-gadis yang mengalami nasib sama seperti ibu. Sebenarnya, begitu pulang dari Tanibala, ayah berniat untuk kembali melamar Ayu Pupuh ibumu. Tapi Baginda Prabu menugasi ayah untuk meronda sampai ke Bali dan Madura. Dan selanjutnya, makin lama keadaan Singasari semakin panas. Sehingga ayah tidak punya waktu lagi untuk melamar ibumu. Tapi suatu saat, Buni akan berusaha melunakkan hati ibu, ayah. Cobalah, Huni. Ayah akan terus-menerus dikejar dosa. Kalau belum sempat meminta maaf kepada ibumu. Di mana kamu melihatnya? Di hutan, dekat lereng Arjuna Kilura. Bagaimana kamu tahu kalau dia itu prajurit Kediri? Pakaiannya sama dengan prajurit yang sering meronda desa kita, Ki. Juga tameng dan pedangnya. Sebaiknya kita lapor ke Jason Mungkal. Kalau tidak, kita bisa dipersalahkan. Kalau begitu, sekarang juga kita ke sana. Supaya malam hari kita sudah bisa sampai. Bagaimana mereka sampai bisa lolos? Berbondong-bondong pindah ke Tanah Tarik. Ini adalah kewajiban paman sebagai mantri di daerah Singasari. Dan kalian juga mempunyai tanggung jawab itu, Paman Bajil. Kalian tahu, Ayahanda Prabu sangat marah dan menegur saya. Saya telah kecolongan, Pangeran. Tapi mulai sekarang, kami akan lebih ketat mengawasi para penduduk. Terlambat. Aku yakin mereka sudah digembleng menjadi prajurit. Yang tombak dan panahnya suatu saat akan diarahkan kepada kita. Saya dan semua kelompok saya tidak mau disalahkan, Pangeran. Tugas yang diembankan kepada kami bukan untuk mengawasi penduduk, tapi untuk menjaga apakah ada gerakan-gerakan yang balelo dari para penduduk yang ada di kawasan Singasari. Bukankah begitu, Kipati? Sesuai perjanjian memang begitu. Baik, kalau itu memang belum ada dalam perjanjian. Tapi bagaimana dengan anggota paman yang selalu membuat kekacauan, merampok, dan selalu bikin onar, hampir di seluruh daerah Singasari, bahkan sampai Kediri? Pangeran menuduh mereka itu adalah anak buah saya? Apa Pangeran pikir kami ini kumpulan rampok liar? Kami ini pendekar bayaran yang mempertaruhkan jiwa kami demi bayaran yang kami terima. Jadi pengacau-pengacau itu bukan anak buah paman? Kalau mereka bukan anak buah paman, saya akan kerahkan prajurit untuk menghadapi mereka. Pangeran, Tuan telah melecehkan perjuangan kami dalam penghancuran Singasari. Bagaimanapun, kami telah menanamkan jasa dalam kemenangan itu. Kalau saya tidak menghargai jasa paman, sudah lama, semua penjadi sini kami habisi. Saya bicara dengan paman, karena saya menghargai jasa paman.
Mau kemana? Apa Panewu Kediri ada di sini? Ini rumahmu, Tong Bajil. Ada perlu apa? Kami menemukan ada 2 orang prajurit Kediri tewas di hutan dekat lereng Arjuno. Tunggu di pendopo, saya akan laporkan. Iya. Suruh mereka masuk. Dan suruh orang lain mencari Jaran Lejo. Pasti dia ada di tempat Dadu Sintir. Baik, Dewi. Ada apa, Ki Lurah? Saya mau bertemu Panewu atau penatus prajurit Kediri. Ki Lurah bisa melaporkan kepadaku. Begini, Nyi Dewi. Ada penduduk saya yang melihat 2 orang prajurit Kediri tewas di hutan dekat lereng Arjuno. Baiklah. Besok kita berangkat. Kalian boleh istirahat di Serambi. Nanti orang saya yang akan menyiapkan makanan. Terima kasih, Nyi Dewi. Bawa apa, Wuni? Saya membuat kolak pisang dan wedang jahe hangat buat Kakang. Ternyata kamu masih bisa membuat jajan, Wuni. Kakek yang mengajari saya memasak dan membuat jajan. Apa Kakang tidak berniat membawa Meisin, Panji, serta bayi itu kemari, Kakang? Saya tidak enak dengan Gusti Ranggalawe. Belum ada 1 bulan saya di sini. Sementara kebanyakan dari mereka tidak ada yang membawa keluarga. Kecuali Gusti Wijaya. Saya akan menemani Kakang. Kalau berniat mau memboyong keluarga Kakang kemari. Kalau merasa tidak enak kepada Gusti Ranggalawe, biar ayahanda yang memintakan izin. Saya tidak enak, Wuni. Saya takut gubuk Kakang yang di lereng Arjuno itu diketahui orang Kediri. Dulu kita membangunnya kan hanya untuk sementara. Kakang harus memikirkan keselamatan keluarga Kakang. Karena Meisin masih tetap menjadi buronan tentara Kediri. Apa masih ada desa lain sesudah Kemeper? Kemeper desa yang paling akhir, Gusti Dewi. Tapi menurut beberapa orang rakyat saya, mereka pernah melihat ada gubuk yang dibangun di lereng Gunung Arjuno. Apa sudah ada yang pernah ke sana? Tidak ada yang berani, Gusti Dewi. Mereka takut gubuk itu dihuni oleh hantu merkayangan. Mereka sering mendengar ada suara bayi menangis. Pasti bayinya Gundurwo. Tukang cari kayu itu tahu tempatnya? Pasti tahu. Kita kepung gubuk itu. Hah. Hah. Panji.
Lejong, bawa anak buahmu melingkar dari sisi timur. Baik, Nini Dewi. Ayo. Yang lain, tapi jangan ada suara. Penunjuk jalan di depan. Heh. Hah. Hah. Panji, jangan main terus, jaga adikmu ya. Iya, Bi. Bibi mau pergi cari jamur dulu. Kakek Roang dan Nini Raga Runting mau datang kemari, jadi harus masak yang enak. Baik-baik ya. Dewi Sambi. Itu suara anak genderuwonya. Jangan takut. Tangkap dia. Jangan takut. Anak genderuwo tidak sama suaranya seperti bayi manusia. Sekarang jalannya kemana? Ke sana. Heh. Ja, 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 ja. Ayu nangis sendiri, Bi, sungguh. Panji, diamkan adikmu, karena Bibi ada urusan yang sangat penting. Ya, Bi. Nah, begitu anak manis, tidak boleh nangis. Kalau nangis, manisnya hilang. Cilup, ba. Cilup, ba. Cilup, ba. Cilup, ba. Bibi mau kemana? Panji, ada orang-orang jahat yang mau menangkap Bibi. Kamu sudah besar. Nanti kamu yang bawa Ayu Wandira pergi. Kamu ikuti sungai dan bersembunyilah di dalam gua. Sampai kakek atau nenek Raga Runting datang ya. Panji takut. Panji, kamu kemenakan Arya Kamandanu. Tidak boleh bicara begitu. Ngerti? Mengerti, Bi. Kalau begitu ayo cepat keluar. Ayo. Panji, jangan sampai kepergok orang-orang jahat itu. Berbahaya. Hati-hati, Bi. Iya, Panji. Jaga adikmu baik-baik. Ya sudah, sekarang sana pergi cepat. Rupanya kamu. Lebih baik kamu menyerah, Nyisanak. Kamu masih tetap menjadi buronan tentara Kediri. Aku heran kepada kalian. Tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tunjukkan dulu kesalahanku. Setelah itu, aku akan menyerahkan diri kepadamu. Kamu telah membunuh tentara Kediri. Itu kesalahan kamu yang paling besar. Aku mempertahankan harga diri dan juga kesucianku sebagai wanita. Apa Nyisanak akan diam saja kalau mau diperkosa orang? Jangan banyak mulut. Tangkap dia.
Ada apa, Kakang? Sepertinya aku mendengar jeritan Meisin. Jangan-jangan itu pertanda buruk. Itu hanya karena Kakang Kamandanu kangen sama Nini Meisin. Atau Nini Meisin kangen sama Kakang Kamandanu. Mudah-mudahan. Ayo. Ya. Periksa gubuk itu. Tangkap hidup-hidup penghuni yang lain. Cepat. Baik, Gusti. Kosong, Gusti. Kemana larinya bayi itu? Pasti mereka kabur ke arah lain. Ki Lurah, cari mayat perempuan seberang itu di dasar jurang. Kalau ketemu, bawa dia ke desa Jasun Wungkal. Baik, Gusti. Bakar gubuk itu. Tangkap dia. Ayo. Mana bapakmu? Hai, mana bapakmu? Aku tidak punya bapak. Kurang ajar. Siapa mereka? Dua-duanya orang tua, Den. Jangan-jangan penunggu hutan Gunung Arjuna. Tempat ini memang aneh. Ayo kita balik. Panji, bibimu kemana? Bibi melawan orang-orang yang mau menangkapnya. Panji disuruh lari membawa Ayu Wandira. Pasti prajurit-prajurit Kediri. Bagaimana Nini? Nini Meisin sanggup melawan mereka. Yang penting kita selamatkan kedua anak ini. Mau dibawa kemana Nini? Ya ke rumahku. Mau kemana lagi? Kalau begitu, biar Panji ikut ke rumahku ya. Tidak bisa. Dua-duanya harus ikut ke rumahku. Kalau kamu mau, boleh ikut. Tapi seperti biasa tidurnya di luar. Tanca ingin seperti kawan-kawan Tanca yang lain. Bisa membela diri dan membela orang yang lemah. Tapi akhirnya kamu jadi punya musuh. Kalau kamu menjadi tabib, tidak akan punya musuh. Pernah kamu mendengar? Ada orang yang mencelakakan Wong Yin. Pekerjaan yang paling mulia di dunia ini adalah tabib. Karena dia selalu menolong penderitaan sesama manusia. Kita banyak dicari orang yang mau minta pertolongan, bukan mau mengajak berkelahi. Saya sangsi, apakah bisa menyamai keahlian Bapak sebagai tabib? Saya malu kalau hanya sekedar bisa. Kamu pasti akan bisa menyamai Bapak, asal tekun, membaca kitab obat yang sudah Bapak tulis, dan rajin mengumpulkan dan mencoba tanaman-tanaman lain. Pak, Bapak! Ya, ada apa Tanca? Ada orang pingsan. Pingsan?
Masih hidup, Pak. Masih, Tanja. Detak jantungnya masih ada. Dia masih hidup. Bekas pukulan beracun. Mungkin dia berkelahi di atas dan jatuh. Luar biasa daya tahan wanita ini. Apa bisa disembuhkan, Pak? Tugas kita mengusahakan kesembuhan orang. Walaupun nyawanya sudah berada di ujung rambut. Kamu mengerti, Tanja? Ngerti. Ayo bantu. Pak, ada yang datang, Pak. Tanja, ayo sembunyi. Ayo cepat sembunyi. Ada apa, Sakawuni? Ada orang tergeletak. Di atas jurang ini adalah tempat gubuk saya. Mesin? Mesin? Siapa yang melakukan ini, Mei? Mesin? Oh Dewa, karena apa lagi yang kau timpakan kepada kami? Apa dosaku padamu? Kau ambil semua kekasihku. Kau ambil semua kebahagiaanku. Apa sebenarnya maumu? Semua orang yang kucintai kau ambil. Dan sekarang, istriku kau ambil. Kakang, aku ingin melihat Panji Ketawang dan Ayu Wandira di atas. Panji? Ayu Wandira? Biar aku saja yang memeriksa ke atas. Kakang lebih baik mengurus Mesin. Bisa. Iblis wanita itu sampai juga di sini. Kakang? Mana Mesin? Apa bisa disembuhkan, Pak? Kelihatannya luka yang di perut itu parah sekali. Kewajiban kita hanya menolong. Daripada didiamkan saja sama lelaki itu. Bisa tewas. Mesin terkena pukulan tapak wisa. Rupanya Dewi Sambi meronda sampai ke tempat ini. Mesin menjadi korban yang ketiga, setelah Kakang kemudian saya.
Kamu? Saya sempat bentrok dengan Tong Bajil dan Dewi Sambi. Dada saya terkena pukulannya. Untung saya masih kuat untuk melarikan diri ke tempat ibu di Bukit Penampihan. Begitu buruk nasib Mesin di negeri ini. Dari awal kedatangannya sampai saat ini, selalu menderita. Luar biasa, pukulan beracun ini. Kalau sampai menjalar ke seluruh urat darahnya, dia akan tewas. Bersihkan luka-lukanya. Tapi luka yang di perut, jangan. Luka yang di perut seperti mau busuk, Pak. Ya. Mudah-mudahan kita masih bisa menangkalnya. Saya baru menghadapi luka beracun seperti itu. Jamur kuning tadi taruh di mana, Tanja? Masih di keranjang, Pak. Tanja, luka-luka yang lain kamu borehkan dengan obat luka. Bapak mau mengobati luka beracun itu. Mesin! 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 Kelihatannya tadi siuman, Pak. Mungkin obat yang Bapak ramu perih sekali. Dia pingsan lagi. Mudah-mudahan kalau ramuannya sudah meresap, dia bisa sembuh. Tetapi Bapak seperti ragu. Bapak baru menemui jenis racun seperti itu. Mungkin saya perlu diruat untuk menghilangkan kesalahan demi kesalahan yang selalu membayangi jalan nasib saya. Kadang-kadang saya sering bertanya tentang keadilan Dewata. Tidak baik berburuk sangka pada Dewata. Siapa tahu Kakang akan memetik kebahagiaan di hari tua Kakang. Saya takut membayangkan kebahagiaan
Karena setiap kali membayangkannya, selalu berakhir dengan kepahitan. Sewaktu baru berangkat dari Majapahit, saya membayangkan akan bertemu dengan Nini Mesin, Panji, dan Ayu Wandira. Kemudian memboyong mereka ke rumah baru saya. Lalu hidup bahagia, layaknya sebuah keluarga. Tapi apa yang terjadi? Bintang pindah, bagus sekali. Cahaya apa itu? Dari arah Daton. Jangan-jangan kebakaran. Tidak mungkin. Lihat, sekarang cahaya itu sudah padam. Apa perlu kita laporkan kepada Gusti Ranggalawe? Tidak usah. Nanti malah kita dikira sudah berani memasuki daerah terlarang itu. Menurut ayah saya, bintang pindah atau Ndaru adalah sebuah pertanda. Pertanda? Ya, apalagi yang berwarna kuning kemasan. Jangan-jangan itu Wahyu Keprabon. Wahyu Keprabon? Setiap raja besar selalu memiliki Wahyu Keprabon. Yang mengayomi kebesaran dan kekuasaan terah sang raja. Coba kita ingat. Dari arah mana tadi? Kalau tidak salah, itu arah dari Keraton Kediri. Dan menuju ke arah Alas Tarik di timur utara. Apa itu berarti kerajaan Kediri akan menjadi surup dan Duku Majapahit akan bangkit menjadi negeri yang sangat besar? Iya, pertanda tidak pernah dusta. Dan sebenarnya Gusti Sanggrama Wijaya sudah mendirikan sebuah kedaton yang sangat megah, tapi masih disembunyikan di pedalaman hutan tarik. Lihat. Banyak sekali. Jangan-jangan tentara dari Kitai Nagari. Soalnya zaman Prabu Kartanegara mereka juga pernah mendarat di sini. Guru saya dibawa kabur mereka. Beritahu Raden Simawulung. Iya. Cepat bereskan jaringnya. Iya. Kelihatannya bakal rame ini. Iya. Berbahaya. Gusti Lembu Sora harus diberitahu. Paman, siapkan kuda saya. Baik, Den.